Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan, pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul keadilan. Saya kira orang-orang hukum seperti Bang Peter baca ini sedap rasanya. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nanti keluhannya ini muncul lagi di ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci melihat kejahatan. Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Allah yang diam, ini salah satu teologi yang besar. Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak akan ada pemerintahnya. Semua mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Keluhan demi keluhan. Kalau kita baca Habakuk ini cuma 3 pasal. Ini dialogis sifatnya. Lihat itu, pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dia menyatakan isi hatinya. Ayat 5 sampai 11 Tuhan menjawab. Lalu kemudian 12-17 dia nyatakan isi hatinya lagi. Pasal 2 Tuhan menjawab lagi sampai ayat yang ke-20. Lalu diakhiri dengan doa di pasal 3. Jadi lagi-lagi apa yang dikatakan oleh saudara kita Ido tadi betapa penting. Dalam kesulitan seperti apapun doa. Agustinus berkata, jika kau berdoa, kamu menyatukan dirimu kepada pribadi yang tidak terbatas. Don't ask the method how to solve your problem. Jangan tanya bagaimana metodenya, dari mana sumbernya, resourcesnya dari mana. Karena apa? Kau sedang menyatukan dirimu dengan pribadi yang tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas hikmatnya, tidak terbatas segala-galanya. Makanya saya setuju kalau seorang pengkhotbah sangat terkenal dari Inggris dia berkata apa? The prayerless church is a powerless church. Gereja yang kurang berdoa adalah gereja yang tidak punya kuasa. Kalau kita berkata a prayerless graduate is a powerless graduate, sama dong. Tapi alumni yang berdoa bisa bersyukur. Alumni yang berdoa bisa curhat. Tuhan, kenapa suamiku seperti ini? Curhat terus. Sekarang saya terus lagi membimbing seorang pria. Saya berkata, tabur kebaikan sama istrimu. Kau tidak punya hak untuk menceraikan dia. Puji Tuhan. Luar biasa kalau Tuhan bekerja. Luar biasa. Keluhan demi keluhan diberikan seperti ini. Di mana Tuhan? Kok bisa begitu? Itu yang kita baca di sini. Kondisinya udah begitu parah. Hukum menyimpan. Kalau kita baca dengan teliti itu, perhatikan. Yang pertama katanya, mengapa kau perhatikan kejahatan? Kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian. Itu semua itu ada berapa biji? 7 ya. Dan akibatnya apa? Semua ini mengakibatkan apa? Hukum kehilangan kekuatannya. Tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saya berharap dan berdoa dalam pilpres yang akan datang, kebenaran memimpin. Biar terus kebenaran memimpin. Biar kereta api kita itu bagus. Biar busway kita itu bagus. Biar Jakarta bagus. Biar Indonesia bagus.
Saya kalau keliling dunia, melihat tempat-tempat di dunia, saya nggak rela. Selalu saya lihat Indonesia jauh lebih bagus. Cuman kapan pemimpinnya beres? Kalau ada gubernur Sumatera yang bagus, ada bupati Samosir, Simalungun, Karo bagus, maka salah satu tempat paling bagus di bawah kolong langit adalah Danau Toba. Asli aja begitu bagusnya, bukan main. Kita berdoa, barisan gerakan. Mungkin anak-anak kita nanti jadi menteri, mungkin anak-anak kita nanti atau cucu kita menjadi dirjen. Kita serahkan kepada Tuhan. Memang belum, dan itu yang terjadi di sini. Kalau kita baca juga bagian kedua di ayat 12, masih sekalipun Tuhan sudah menjawab ayat 5 sampai 11, dia masih meneruskan. Ini yang disebut the second complaint. Ya. Ngomong-ngomong, ini satu zaman dengan Yeremia, ya, Habakuk ini. Jadi kalau lihat bagaimana Yesaya menyeru-nyerukan bangsa Israel hanya kepada Allah yang Esa, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, pergi kepadanya. Tapi perlahan-lahan Israel itu meninggalkan Allah. Yeremia menubuatkan itu. Aku jijik dengan persembahan, aku jijik dengan nyanyian, karena di sisi lain kau tidak melakukan yang benar. Terjadi penindasan di sana sini. Yang miskin makin ditindas. Bahkan kalau kita baca tulisannya, ratapan itu, orang dijual karena miskinnya. Orang dijual. Lalu kemudian juga karena kejahatan, karena kelaliman, ada orang yang dimakan. Orang dimakan. Sudah begitu mengerikan kejahatan itu. Makanya kalau ratapan Yeremia kita mengatakan, saya tidak tahan lagi, saya tidak tahan, cabutlah nyawaku, sama begitu. Jadi sama ini dalam Habakuk ini. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat 6, dia rupanya menyaksikan bagian awal dari Yerusalem diserang oleh Babilonia. Kalau kita baca sejarah di tahun 597 sebelum Masehi itu, ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, melintasi lintang bujur bumi, menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat, menakutkan. Aku itu. Jangan lihat Babilonia ansih sekadar itu saja, tapi lihat bagaimana aku sedang memakai yang fasik itu, yang tidak beres itu, akan menghabisi. Dengar itu, dia mengeluh lagi. Loh, kau kan Allah yang maha suci, kau kan Allah yang benar. Mengapa kau pakai yang tidak benar? Menghancurkan umatmu. Memang umatmu tidak benar, tapi kan umatmu itu adalah umatmu. Itu pergumulan. Segala sesuatu memang kita cenderung ingin cepat, seperti Ido tadi mengatakan. Tapi memang Ido nggak bisa mempercepat. Orang koma sampai akhirnya berapa hari baru bisa bereaksi? 10 hari. Itu pun bereaksinya cuman buka-buka begitu aja, sampai akhirnya bisa nulis. Puji Tuhan ya, kantor bayar semuanya. Juga luar biasa mahal. Kadang-kadang kita udah disuruh menanti, tapi kita nggak mau, nggak bisa, akhirnya dipaksa harus menanti. Kadang-kadang begitu ya, dipaksa. Ibarat anak kita, orang tua akhirnya tegas, sekarang saya berhenti. Seperti jadi begitu. Maunya sih jangan sampai seperti itu. Jadi kondisinya memang begitu buruk. Tapi kalau kita perhatikan sekali lagi, what is the cause? Apa penyebabnya? Saya makin yakin dari baca terus dari perjanjian baru, penyebab semua kerusakan itu adalah vertikalnya itu nggak beres. Itu aja. Vertikal tidak beres, pacaran tidak beres. Vertikal tidak beres, suami istri tidak beres. Vertikal tidak beres, membesarkan anak tidak beres. Vertikal tidak beres, bekerja tidak beres. Oh, saya bersyukur. Kalian bisa melihat orang-orang yang memang mau dibentuk firman Tuhan. Salah satu, maafkan, Bang Doli, jelas. Kalau mungkin kalian bilang, ya abang kan hamba Tuhan, ya pasti dong, mau nggak mau sebenarnya. Oke, Bang Doli. Ya, kami 2 full time satu KTP. Saya sama Kak Tadius. Ya.
Kalau mau melekat sama firman Tuhan, bagaimana akhirnya? Bang Tadius sudah neko-neko kalian lihat, bukan? Udah. Satu lagi, Sunario apa? Bagian perkapalan UI. Satu KTP kami. Jadi saya selalu berkata, kita berdoa supaya orang melihat, adik-adik kita melihat kalau hidupnya dibentuk firman seperti apa sih? Nah, ini, lihat Bang Ruli, lihat istrinya Kak Maria, dahsyat. Lihat anak-anaknya. Makanya saya bilang tadi pagi orang jalan, jangan beri kesempatan cari jodoh di tempat lain, yang di sini aja. Besar talent aja. Jangan takut ditolak. Kalau ditolak, masa sih ditolak gue? Gitu aja. Aku mantep nih, aku sayang istri nih. Kalau dia bilang, lihat muka dong, muka. Bilang, iya, hitam. Oh, hitam manis. Maksudnya gitu. Jadi jangan belum langsung keok. Jangan. Saya tidak tahu kenapa Yunika mau sama saya. Pasti karena kehendak Tuhan. Tapi bisa juga karena apa? Kasihan dia. Bolak-balik datang. Datangnya yakin lagi gitu. Jadi merasa bersalah dia kalau nolak saya. Saya pikir jangan-jangan berdosa saya di hadapan Allah. Jadi Daniel harus selesai itu masa jomblo itu. Daniel, Frankie, siapa lagi? Yang single available itulah. Iya. Dari jawaban Allah, apa yang kita pelajari dari jawaban Allah? Masalah. Tuhan menjawab. Mari kita lihat sekarang. Dari pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Lihat ini kembali. Ido tadi mengingatkan dalam menantikan betapa pentingnya firman Tuhan. Aku menantikan bagaimana firman dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Mari kita baca sama-sama. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sampai lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah kalimat Tuhan. Pasti terjadi. Kelihatannya lambat, kelihatannya bertanggung, tapi aku tidak diam. Jadi ini yang kita lihat. Kalau kita mau selidiki bagaimana jawaban Tuhan, maka dia berkata, aku pasti bertindak, aku pasti menghukum. Kalau kita baca pasal 1 ayat 5-11, dia bicara, aku yang membangkitkan itu, aku yang menghukum. Kalau kita baca pasal 2 ayat 6-20, itu juga hukuman yang diberikan, penghukuman atas penindas itu. Ini pasti terjadi. Dan kalau kita lihat di dalam secara teliti bagian-bagiannya, ya, jadi ketika dikatakan aku akan menghukum, selanjutnya kita melihat Tuhan menjamin tindakannya itu. Itu yang kita lihat tadi di ayatnya yang ketiga, ya. Ayatnya ketiga, saya baca sekali lagi, penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya. Bersegera, memang masih menanti, ya. Dia tidak menipu, janjiku tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikan. Kalau kelihatannya kok lama sekali, nantikan. Sebab itu sungguh akan datang, tidak bertanggung. Luar biasa, ya. Tuhan meyakinkan, ini yang saya lihat. Dan karena itu kita dituntut beberapa sikap. Sikap pertama dikatakan, sabarlah kamu, nantikan dengan sabar. Itu yang kita baca tadi, kan? Kamu masih perlu menanti saatnya. Pasti terjadi, tapi nantikan dengan sabar.
Yang kedua, bukan saja sabar, tapi menggerutu, tapi nantikan dengan iman, percaya. Kalimat pasal 2 ayat 4 ini dikutip oleh Paulus, kalian tahu ya. Roma pasal 1 ayat 16 itu sampai 17, ketika Paulus berkata, aku tidak malu pada Injil. Terjemahan Alkitab kita, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebenarnya bahasa aslinya, aku tidak malu pada Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Lalu ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, sebagaimana tertulis. Nah, ini dia dikutipnya, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Alumni, mari, single, available, dengan iman. Suami istri, bangun suami istri dengan iman. Ada anak, belum ada anak, dengan iman. Sudah ada anak, Tuhan karuniakan dengan iman. Ada pekerjaan, kerjakan dengan iman. Belum ada pekerjaan, menantikan dengan iman. Nantikan dengan sabar, nantikan dengan iman. Tapi bukan hanya iman. Kalau kita baca pasal 3, di sini dia doa. Dan puji Tuhan, mungkin sengaja Habakuk menunjukkan akhir dari semua pergumulan saya bukan cuma curhat, bukan cuma berkeluh kesah, tetapi aku berdoa. Dan kalau kita perhatikan sedikit lebih teliti doanya ini, menarik ini. Doa Nabi Habakuk menurut Narayathapa, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Kudengar, luar biasa ini. Kembali fellowship penting. Fellowship penting. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghibur saya dalam kesulitan saya selain kudengar. Tidak ada seorang pun yang sanggup membuat saya maju selama lebih dari 40 tahun kira-kira melayani ini. Kesulitan dari berbagai macam datang. Tapi puji Tuhan, selain karena istri sangat setia mendukung, sangat tahan banting mendukung, tetapi juga ada firman, kudengar, kudengar, kudengar. Dan kalau kita baca nanti ini, soal dengar ini diulang lagi di belakang ayat 16. Coba kita baca ayat 16. 1, 2, 3 ya. Ketika aku mendengarnya, dengar. Ketika aku mendengarnya, maka apa katanya? Gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Saudaraku alumni yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, seberapa hidup relasimu dengan ayat-ayat itu? Adakah engkau tertawa karena baca ayat? Adakah engkau bersorak karena baca iman ayat? Adakah engkau tiba-tiba berkata, yes Lord, terima kasih, gelap gulita masih di sana, tapi firman sudah menerangi. Sebenarnya itu artinya Mazmur 23 itu. Tongkatmu menghibur aku. Kalian mengerti maksudnya itu? Karena domba itu kadang-kadang sebelum pergi ke padang rumput, dia harus melewati terowongan-terowongan yang jauh, bisa panjang itu. Nah, karena itu kemampuan domba mengikuti gembala sudah nggak ada lagi karena gelap. Maka cara gembala dipukul-pukulkannya itu tiang dinding terowongan itu. Dia dengar, dia ikut. Tidak ada apapun yang membuat saya maju. Tidak ada. Saya harus maju, tidak boleh mundur. Tapi gak ada pegangan, gak ada rasionalisasi, gak ada yang dilihat, gak ada logika. Tapi ada aku dengar, tok, 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 tok. Saya suka itu. Dan ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang gembala dan domba, kalimat dengar itu dimunculkan lagi. Dia berkata apa? Domba-dombaku mendengar suara. Wah, luar biasa. Dalam doa ini, kudengar. Dan rupanya disitulah dia bermeditasi. Akhirnya kalau kita baca semua, dia bicara tentang Allah yang bekerja di dalam alam semesta. Itulah ayat 3-11. Allah datang dari negeri Teman, ya, dari Maha Kudus dari pegunungan. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya,
sinar cahaya dari sisinya. Ini the theology of nature, teologi alam. Dia berkata dia mendahulunya berjalan penyakit sampar, demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat keliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada. Itu semua ini the theology of nature yang muncul di sini. Lalu ayat yang ke-12, ya, kita lihat di ayat yang ke-12, Allah juga terlibat dalam kehidupan bangsa-bangsa. Coba kita lihat 1, 2 yang dalam kegeraman engkau melangkah melintas di bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Jadi dia dalam meditasi rupanya mendengar, berdoa, dibukakan. Oh, God within nature. God is controlling nature. God is controlling nations. Tapi bukan hanya itu. Dia juga menemukan ayat 13. Kalau tadi seperti dia berkata berdiam diri, ayat 13 kita baca, engkau berjalan maju menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau rapi. Perhatikan itu. Kau berjalan, kau terlibat. Orang yang kau rapi secara khusus. Sebaliknya, lihat itu. Dia tahu engkau meremukkan bagian atas rumah orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panah sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Dengan kuda engkau menginjak laut, timbunan air yang menyembur. Dia tahu ini. Meditasi firman Tuhan masuk kepada penyembahan David Edeni. Meditasi firman Tuhan masuk kepada service pelayanan. Dia tahu itu. Itulah sebabnya dia berkata, ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengat. Aku gemetar di tempat berdiri. Dan perhatikan, namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Luar biasa ini. Melalui meditasi, melalui firman, melalui doa, melalui God reveals himself and his truth. Luar biasa. Kalau saya minta Bang Ruli cerita ini, pasti banyak ceritanya ini. Soal begini, ketika dalam kesulitannya, Bang Ruli kalau dia bersaksi tentang kesulitannya dulu ketika hidup benar, lalu kemudian mau dipecat, kita berjuang dalam doa bagaimana membantu supaya dia tegak. Akhirnya apa yang kita putuskan? Maju saja, katakan yang benar. Kalau dipecat, tidak apa-apa. Kita sih menasihatinya enak. Belakangan baru saya sadar itu. Enak juga kami nasihati itu. Tiga-tiganya penasihat ulung. Mudah-mudahan kami bukan di mata Tuhan seperti Bildad itu ya. Sejofar itu. Ya. Tapi puji Tuhan, dia berkata, luar biasa. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika saya ngomong yang benar, malah bos saya mengatakan apa? Saya persisnya lupa itu, tapi kira-kira saya memang seperti ada sakit hati caramu ini. Sebenarnya aku bosmu bertanggung jawab, tapi kau tidak mau. Tapi kau bilang ada bosmu yang lebih besar lagi. Baik. Meskipun aku tidak bisa, tidak sejahtera, kira-kira begitulah. Namun aku perlu kau. Orang seperti kau aku perlukan. Jadi tidak dipecat. Luar biasa. Kalau dipecat gimana? Yang merasakan dia juga kan. Kami menasihati, paling berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan. Puji Tuhan. Lihatlah Bang Ruli. Sampai terakhir apa Bang Ruli? Direktur ya? Deputi Director. Tepuk tangan enggak? Deputi Director. Di dalam genggamannya proyek bertriliun. Makanya ketika orang memuji si A, si B, si C, dan hadis dan lain-lain, saya berkata, benar nggak sih? Orang dalam saya kan? Begitu tidak kasih tahu semua, langsung saya. Sampai orang tanya, sumbermu siapa Bang? Saya berkata, orang dalam. Boleh tahu nggak siapa namanya? Kau pasti, kau kusabut, pasti kau setuju. R di depannya. Oh Bang Ruli, kalau gitu aku percaya. Wah, kita mau alumni seperti ini ya. Siapa yang ngomong? Gunawan, aku percaya.
Siapa yang ngomong? Hubert. Aku percaya. Alumni Perkantas, kan begitu kan? Ini yang kita mau. Luar biasa. Banyak pegawai negeri swasta banyak seperti itu. Ini beliau ini juga begitu. Begitu memasukkan sekian unit dari satu perusahaan alat ke perusahaannya, dikasih amplop. Saya masih ingat tuh, supaya apa? Supaya dilanjutkan begitu. Dia bilang, ini apa itu? Padahal dia waktu itu mau nikah ya, butuh duit itu. Tapi dia bilang, maaf ini bukan bagian saya. Oh iya, ini sudah ditetapkan perusahaan kami buat bapak. Bapak berjasa. Oh kalau begitu, tolong disetorkan ke perusahaan saya, karena saya bekerja untuk perusahaan saya. Puji Tuhan. Sama kesaksian Bang Rudi juga begitu. Rudi Buranto, dia bermain di triliunan juga, boiler-boiler. Tapi mungkin mereka dikuatkan juga karena apa? Bang Sagala lebih miskin dari aku, nggak apa-apa. Aku masih lebih kaya dari Bang Sagala. Bang Sagala miskin begitu, anaknya seret-seret, gede-gede, kokok-kokok. Meskipun nggak ada susu tadi ya. Minum susu apa anakmu? Laktogen kah? Delco kah? Apakah? Sebenarnya asli bagus. Mantap kan? Yang penting satu hal, jangan bimas, biar mati asal style. Biar mampus, kalau orang bahasa Medan bilang, biar mampus asal stan katanya. Orang Medan biar mampus asal stan style. Gadget ganti terus. Saya bilang, lu ganti terus gadget, lu beli nih, kapan nabung? Anak, gimana caranya? Kalau soal berkata ini, gak gampang mengikis ini kalau tidak dengar firman Tuhan baik-baik, kalau tidak bermeditasi baik-baik. Dari mulut Bang Ruli kalian dengar kemarin, hidup sederhana, hidup simpel. Direktur, di tangannya bertriliun. Tidak bisa itu sekejap dapatnya, itu proses itu. Ketika kita tidak menikmati segala macam kesombongan kita itu, luar biasa, dengan tenang aku mantap kakak. Jadi kembali apa yang dikatakan Ido tadi, apa yang bisa kita simpulkan dari sini ya? Saya melihat jikalau kita ingin menanti, Tuhan sudah meminta, nantikan dengan sabar, nantikan dengan penuh percaya, nantikan dengan banyak berdoa, maka akibatnya bisa masuk seperti 17 sampai 19. Mari kita baca 1, 2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukit. Saya tidak tahu penantian apa yang sedang Anda lakukan. Mungkin penantian jodoh. Good. Yang penting katakan, Tuhan, demi nama Yesus semua bimas, buang. Semangat nggak level. Masa itu sama gue? Ngaca dong. Kadang-kadang dalam hati saya, air lama. Lu juga jelek, ngaca dong. Akhirnya saya simpulkan sekarang, orang sombong belum tentu karena pintar, orang sombong belum tentu karena cantik, orang sombong itu karena sombong. Jadi kesombongan bisa di orang cantik, bisa di orang jelek. Saya pernah melihat orang jelek itu berkata, buhine, soi tanda di. Kan orang Batak pintar berekspresi kan. Jadi begitu menyatakan ketidaksituasian ekspresif sekali. Dalam hati saya, lu jauh lebih jelek sebenarnya. Jodoh, tenang, di retret bisa dapat. Halo Lusa. Oh, dia menanti dengan sabar, dapat. Hubert gantengnya bukan main. Tepuk tangan.
Robert ini gak gampang menjatuhkan pilihan sama Luther ini. Orang dia hidupnya di Jerman. Gadis-gadis, kalau istilah mama saya, nyamuk tergelincir itu. Ya mama saya begitu, karena kulitnya mulus. Ladi aja kulitnya itu. Tapi mungkin karena doanya Luther, dia setia di Dival, dia setia membantu Amang Sagala, dan Amang Sagala setia mendoakan dia. Akhirnya Tuhan pun menggarap hatinya Bang Hubert. Di sebuah kamp terjadilah mata saling berpandangan, hati saling beradu, terjadilah follower Twitter. Amin. Itu jangan kalian bosan dalam penantian. Percaya Tuhan itu baik. Itu yang dikatakan tadi. Aku yakin aku tidak akan mati. Aku yakin Tuhan baik. Aku yakin Tuhan gunung batu. Taruh ini semua keyakinan-keyakinan. Dan dari keyakinan ini aku akan berkata, karena jelas firman-Mu berkata kau akan menolong. Kecuali Tuhan berkata kau tidak akan menikah selama-lamanya. Baik, kalau gitu aku bantu staf alumni. Mantap kan? Tidak perlu menggerutu lagi, bersyukur. Tapi belum ada itu, menanti dengan sabar. Anak, menanti dengan anak. Oh, sama. Saya udah melihat alumni kita bersyukur. Ada satu alumni dia berkata, gak mungkin dapat anak. Setiap dapat anak pasti mati. Karena kelainan apa? Hormonnya. Tapi coba, dari 2 alumni kita saya dengar, yang satu anaknya 3, yang satu anaknya 4. Yang dianalisis begini. Tapi memang betul, menanti dengan sabar, andalkan Tuhan, jangan pasif. Oh, saya ingat beres saya si Teresia. Saya harap dia tidak marah saya cerita ini. Setiap kali pulang KBD, saya berkata tenang beri, kan kita udah berdoa tenang. Jangan-jangan jodohmu masih di Jerman. Saya pakai istilah bahasa Batak. Hatop adongna ni Pariana, liling adongna pinai mana. Kalau cepat ada yang mau dikejar, kalau lama ada yang dinanti. Makanya tadi kan dibilang ini, kalau sepertinya berlambat-lambat, kan begitu kan? 3B. Ya? Apabila berlambat-lambat, nantikan. 3B. Nantikan. Sebab itu sungguh-sungguh datang. Amin. Tapi mungkin masih di Jerman S2, S3. Dan benar. Bang apa itu istrinya, suaminya Bang Kak Teresia, Bang apa? Bang Marapi. Mana Bang Marapi? Ah itu dia, alumnus Jerman. Makanya saya bilang sama Teresia, kau ingat dulu Teresia? Iyalah, aku ingat tuh. Benar juga ya dari Jerman ya. Mungkin dia pikir saya bernubuat. Enggak, saya asal ngomong aja. Jangan-jangan lagi di Jerman. Ternyata asal ngomongnya itu dipimpin Tuhan, ya puji Tuhan lah. Saya tidak akan pernah mengklaim saya punya roh nubuat. Saya ngomong aja, tapi modalnya katakan semua dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Gitu aja kan. Jangan terus khawatir, gelisah. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Begitu, lupa sisiran. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Lupa mempercantik diri. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Lupa melihat cowok sudah mendekat. Semua cowok dilihat calon suami atau bukan? Padahal itu membuat hubungan rusak. Saya berkata, terbuka. Kalau ditelepon, ya Bang. Oh gitu, terima kasih Bang. Oke. Diajak kafe, kalau saya kira-kira pengen ngopi, ya saya mau aja, kenapa rupanya. Tapi Bang Sagala, aku ini mau dijadikan pacarnya atau bukan? Loh, saya bilang, kok tanya gue? Mana tahu gue. Lucu ya. Loh kalau gitu aku perginya, saya ditelepon tuh dasarnya apa? Saya ditelepon kadang-kadang jam 9, kadang saya ditelepon jam 11. Lalu saya kalau diajak ke kafe itu,
Dasarnya apa? Dasarnya ngopi. Loh, serius saya. Jangan buat pertemanan itu dasarnya calon suami atau bukan? Itu kan laki-laki juga jadi terlalu berat bebannya yang iya tuh. Oh, salibnya besar banget ini. Langsung calon suami soalnya. Yeah. Sorry nih, saya nggak tahu apa yang kalian bahas di single available. Cuman ya itulah tipsnya. Akhirnya orang itu, saya berkata gini deh ya, saya mau katakan kepadamu, saya kenal itu yang kau sebut. Itu orang sebenarnya saya tahu banyak cewek yang tergila-gila sama dia. Belum tentu diajaknya telepon, belum tentu diajaknya ngopi-ngopi. Nah kalau sebenarnya kamu senang sama dia, mau aja ngopi. Tapi jangan langsung katakan calon suami, jangan. Nanti kalau nggak jadi ujung-ujungnya gimana bang? Teman baik. Loh, apa kamu nggak senang dia teman baik? Salah satu pejabat itu, sekiranya nggak pejabat pun, kasih ada apa bukan? Bila perlu supaya pulang kereta ada yang bawa tas. Bantuin dong bang. Enak kan hidup ini? Yang membantu juga enak, tidak ada beban calon suaminya gue. Singkat cerita, apa yang terjadi? Dia mengikuti advice saya. Dia mengikuti. Dan sudah nikah, sudah punya anak. Itu. Jadi makanya kalau saya lihat contoh-contoh ini, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Tapi sebenarnya Tuhan bilang, ai halai itu lah salah. Mereka yang salah. Sebenarnya udah kukirim, ada yang bilang nggak level ya. Ada yang langsung bilang, emangnya bisa dia kasih sinamo sama aku 75 juta? Bah, 75 juta? Saya bilang sama dia, itu bercanda loh. Tapi laki-laki bisa langsung menanggap serius, apalagi dia pakai ayat hafalan yang keluar dari mulut yang tinggal di hati. Langsung kiamat kan? Pas saya lihat teman-teman yang single ini berbinar wajahnya. Puji Tuhan. Jadi nanti pulang santai aja. Aku dulu sebelahmu ya bang ya. Lo kata apa teman kan Bang Harapan setuju nggak? Iya tuh. Iya kan? Berteman aja. Selanjutnya bagaimana? Ya terserah Tuhan lah. Saya juga dulu sama Kak Yunika begitu kok, berteman. Dek, ayo dek. Ya. Iya begitu. Nggak ada yang ngantar kau dek ya? Nggak ada bang. Emang abang mau kemana? Saya mau ke Blok M. Jadi saya buat seperti saya ada urusan ke Blok M. Oh iya, orangnya dari sini kok. Jadi supaya dia nggak terlalu tahu dia bahwa dia juga ini KSM juga untuk mengenal siapa dia perempuan ini. Kan kita kan nggak boleh beli kucing dalam karung. Kita mesti lihat kucingnya seperti apa, ngeongnya gimana. Lu ya disitulah saya ketika berteman-teman sama Kak Yunika ini, saya datang, Nona lagi doa katanya. Saya tunggu 30 menit. Liling main atau berdua. Tunggu lagi sejam. Apa diketok aja om? Kata pembantunya. Jangan. Tapi sepertinya Tuhan di dalam kedongkolan saya. Kan biasa orang Batak kan. Kalau berdua kan buat jarang kalau orang Batak berdua lama-lama kan. Atau masuk di pengen itu sih. Kita nggak ngomong dia udah tahu kan gitu kan. Jadi dua orang kan bingung, orang Batak yang belum hidup baru kan nggak bingung gitu. Jadi dalam kebingungan saya seperti Tuhan yakinkan saya gini, kalau calon istri pendoa seperti itu, sekiranya kau nanti jadi suaminya agak rusak-rusak dikit, nanti dijaga sama istrimu jadi lurus lagi. Makanya mah dengar itu mah doaku itu mah. Jadi kalau agak miring-miring dikit, doa istri itu anakmu nanti anak. Saya kan udah hafal tuh kalimatnya.
Agustinus Monica itu ya, waktu Paus didatangi karena si Agustinus bandel banget, lalu Monica waktu nangis, Pausnya berkata, anak yang terus-menerus didoakan ibu yang mengandung dan melahirkannya dengan mencucurkan air mata, akhirnya pasti tidak jatuh ke pelukan iblis, pasti ke pelukan Tuhan. Pulang ibu. Monica terus berdoa. Akhirnya muncul Agustinus bapak gereja. Itu langsung pikiran saya, anak saya, mamanya seperti itu, berdoa berjam-jam. Yang berkesan lagi apa? Kucing mereka sakit, saya disuruh berdoa. Kalau saya kucing mati, mati di situ. Banyak anak kucing di sana. Tapi kulihat, gila juga yang punya rumah ini. Kucing aja disayang. Nah coba, semua ini saya tahu karena apa? Karena boleh berkunjung kan? Boleh jalan-jalan. Kebetulan saya ke Blok M. Bang mau minum bang? Iya. Apa? Ya terserah deh, dibikinlah kan. Kalau bisa bikin panas sekali, sudah lama nunggunya kan. Jangan dikasih yang dingin langsung diminum, pergi dia. Ya karena kita udah minum, ditunggu-tunggu juga ketahuan kan ngapain lagi. Tapi kalau panas kan maklum kan. Triknya kecil-kecil ya. Tapi praktis. Kalau ternyata kita suka, emang abang langsung pulang? Iya, kemana? Ke rumah. Masih sempat nggak antar saya sebentar minjem buku ke rumah teman? Oh boleh. Nah kalau dia bilang boleh, berarti udah tanda-tanda itu. Nah itu. Begitu. Ah, sedap ini. Penantian pekerjaan sama. Saya ingat waktu mempersiapkan ini langsung saya lihat apa? Musa. Udah bagus banget itu. Di padang gurun berapa tahun kata Bang Agus? Kita baca Yusuf di penjara berapa tahun? Masih ingat kalimatnya Bang Agus? Itu proses Tuhan sedang bekerja. Tapi jangan gagal waktu Tuhan sedang bekerja itu. Mungkin kita perlu memperbaiki bahasanya, skillnya, kemampuan apa lagi, sehingga begitu lowongan yang disiapkan Tuhan itu siap, kita sudah masuk ke sana. Saya bersyukur, saya dulu nggak pernah cita-cita jadi dokter. Sumpah, di perkantas itu kita sangat simpel. Hidup dalam Tuhan, khotbah. Jadi betul-betul saya dalam tanda kutip dipaksa Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan kalau saya sekolah teologi yang buka jalan, saya mau sampai yang tertinggi supaya saya bisa mengkontribusi sesuatu untuk teologi Indonesia. Benar, didukung sama Pak John Suwahyo waktu dia kunjungan saya di Trinity. Paul dia bilang, I really hope, dia bilang, Perkantas in the future can contribute something to the goodness, to the benefit of the churches in Indonesia. Dalam hati saya bagus juga ini. Dan ternyata bukan jadi dokter. Setelah dokter sekarang saya buka estetik. Tidak ada masalah, karena saya sudah ada di Dikti, udah terdaftar. Langsung Bang Eri bilang, loh udah terdaftar? Udah. Lihat Pak, udah. Karena semua beres. Kita tidak mau kucing-kucingan. Saya berani berkata kepada semua orang tua, anakmu kirim ke STT Trinity, pasti kudidik, otaknya pintar, hatinya cinta Tuhan. Oh iya. Kalau kalian terpanggil dengan beban ini, saya berkata, the work of God must be carried out, must be fulfilled by the whole member of the Church of God. Kalau kalian terpanggil untuk itu, kalian lakukan. Saya berkata, minimal 100, minimal. Orang dengar berkata, 100 terlalu sedikit Bang. Oke, tapi kan saya bilang minimal 100. Bila Tuhan berkenan seperti kita langsung bikin alumni-alumninya nih. Buka lagi di mana? Buka lagi di mana? Kita butuh hamba Tuhan. Mereka baru tingkat 2. Mereka sudah mengisi mimbar-mimbar sekarang. Sekarang hari ini khotbah salah satu di HKBP Bulan dulu. Dan 400-nya bangga. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi memang banyak hal bergumul. Bukan hanya kalian, saya juga. STT ini sampai istri saya berkata, ya Bang, gimana Pak kalau benar kata orang? Kan kita membantunya bukan sekali sebulan. Tiap bulan, bukan setahun, bertahun-tahun.
Ada teman baik saya yang berkata, gila loh, gak ada itu individu membuat STT, gak ada itu. Gereja pun gagal. Saya mendengar suara Tuhan, kembali mendengar. Saya takut tidak melakukan. Dan saya sudah berkata, jika ini dari Tuhan, berikan clue, tanda-tanda. Saya minta 1, 2, 3, semua diberikan. Salah satu saya minta, selama ini Yayasan Bina Dunia Tuhan tidak pernah mendapatkan uang ditransfer di atas 20 juta. Kalau memang Tuhan berkenan, saya minta 1 tanda saja, supaya saya nggak salah melompat. Karena saya sudah establish tadi, teaching, preaching, and writing saya sudah miliki. Ini sekarang kok membuat STT, ini udah merubah lagi nih intervensi Allah ini. Tapi saya mau supaya saya tidak ambisius. Singkat cerita, 2 minggu setelah saya tua itu, Dian berkata, Aman, ada uang 100 juta masuk ke rekening kita. Dari berapa orang? 1 orang. Seperti Tuhan berkata, percaya kau sama aku? Pergi saja. Dan jangan pernah berharap kepada manusia. Puji Tuhan, sekarang sudah 2 tahun. Saya bertanya mereka, kalian yang stay di sini, saya datang pergi. Pernah nggak kalian kekurangan makan? Tidak. Saya kan selalu bilang, makan yang bergizi. Siang selalu ada buah. Mas terus dilakukan? Terus dilakukan. Oke. Gak pernah berpikir bayar dulu orang tuanya. Dari 29 hanya 11 yang sanggup membayar. 18 yang sanggup bayar. Apa yang mau saya katakan? Menanti dengan sabar. Ya. Menanti dengan iman. Iya. Dan rupanya beriman itu gak cukup setahun. Muncul tahun yang ini, beriman lagi. Tapi sepertinya Tuhan bilang begini, kalau tuh saya sudah berbuat kemarin, apakah saya bukan Tuhan yang sama sekarang? Jikalau KKR-mu bermiliar sudah habis, uangmu sendiri tidak ada, paling tinggi tabunganmu kau kasih 10 juta, udah senang kau bisa memberi itu. 10 juta apa artinya itu untuk KKR? Aku Yehova Jireh, aku yang maha kuasa, aku gunung batu. Itu Habakuk berkata tadi. Nah, puji Tuhan, saya mau berkata di hadapan kalian, saya siap membangun sekolah tinggi teologi yang mencintai Tuhan, otaknya penuh Tuhan, yang cinta Alkitab dan cinta jemaat. Saya kalau mengajar mahasiswa berkata, lihat saya baik-baik, saya kesini bukan cari duit, saya kesini untuk mendidik engkau menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tahu akan tiba waktunya saya mati. Sebelum mati pun saya tahu akan tiba waktunya saya pasti invalid seperti mertua saya. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yehova Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu. Jangan bicara kepada saya, papa mamamu nggak punya uang. Ada Tuhan kita. Maafkan kalau kadang-kadang saya bicara menghapus segala akan mencari duit. Tidak. Tuhan ada. Tuhan yang meyakinkan saya, maka bisa jadi. Setelah berkali-kali saya katakan tuh, masih tetap menanti dengan sabar. Masih. Kita mau bikin gedung ini 7,9 miliar. Pendeta Pahala berkata, mission impossible Pak. Ya, semua impossible dalam hidup.